Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dalam perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Mari kita masuk dalam hening. Tarik napas perlahan, letakkan segala beban di hadapan Tuhan. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta, sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan izinkan sabdanya menyapa kita hari ini. Pada minggu tubuh dan darah Kristus ini, gereja menuntun kita bukan hanya untuk mengingat Yesus, tetapi untuk mengalami bahwa Ia sungguh hadir, sungguh memberi diri, dan sungguh menjadi hidup kita. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kesadaran akan kelemahan dan rasa lapar jiwa kami. Terangilah akal budi kami dan singkirkanlah segala keraguan kami yang sering tertipu oleh panca indera pada hari ini. Persiapkanlah batin kami melalui sabda-Mu, agar di akhir perenungan ini kami sungguh siap merobohkan keangkuhan kami dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk menyatu secara penuh dengan daging dan darah-Mu yang kudus. Amin. Injil harian tahun A ini kita terima sebagai fondasi. Sabda Tuhan bukan hiasan rohani, bukan pelengkap kegiatan, melainkan tanah tempat kita berpijak. Kalau fondasinya goyah, seluruh bangunan batin mudah retak. Maka, sebelum bicara banyak hal, kita perlu bertanya, sudahkah hati saya sungguh siap mendengar Tuhan? Bacaan dari kitab Ulangan mengingatkan umat bahwa Tuhan membiarkan mereka lapar di padang gurun, lalu memberi mana, supaya mereka belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Ada pendidikan iman di sana. Tuhan tidak sekedar mengisi perut, Ia membentuk hati agar tidak sombong ketika kenyang dan tidak putus asa ketika kekurangan. Dan perhatikan juga akhir dari bacaan itu. Ketika umat tiba di tanah yang baik, di tanah yang penuh sungai, gandum, anggur, dan minyak, mereka dipanggil untuk tidak melupakan Tuhan. Saudara-saudari, kelimpahan justru sering lebih berbahaya daripada kekurangan, karena dalam kelimpahan kita mudah lupa sumber berkat. Maka, Ekaristi hari ini seperti alarm kasih. Jangan pernah lupakan Allah yang memberi hidup. Mazmur tanggapan lalu bernyanyi tentang Tuhan yang menguatkan pintu gerbang, memberkati anak-anak, memberi damai, dan mencukupkan kita dengan gandum terbaik. Jadi, Allah itu bukan hanya Allah yang meminta, tetapi Allah yang memberi. Ia mengetahui kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mampu merangkainya dalam kata. Ia mengenal lapar tubuh kita, tetapi juga lapar jiwa kita. Di sini saya ingin membuka jendela Ignasian. Santo Ignatius Loyola mengajarkan kita discernment, pembedaan roh, supaya kita tahu mana yang benar-benar berasal dari Tuhan dan mana yang cuma memanjakan ego.
Dalam hidup modern, banyak suara berkata, kejar ini, simpan itu, lindungi citra, amankan diri. Tetapi Kristus mengajak kita menata afeksi, melepaskan lekatan tak teratur, dan memilih yang lebih besar demi kemuliaan Allah. Maka pertanyaan Ignatian hari ini sangat sederhana. Apa yang selama ini saya gigit seperti roti, padahal tidak mengenyangkan? Apakah pujian manusia? Apakah kenyamanan? Apakah rasa aman palsu? Kalau saya jujur, seringkali hati kita kenyang oleh hal yang salah. Ekaristi datang untuk memurnikan selera batin kita, supaya yang paling kita rindukan adalah Tuhan sendiri. Lalu Rasul Paulus berkata bahwa roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan karena itu, kita yang banyak menjadi satu tubuh. Ini sangat kuat, saudara-saudari. Komuni bukan pengalaman privat. Komuni membuat kita saling terhubung, saling menanggung, saling memaafkan, dan saling melengkapi. Kalau saya menerima Kristus tetapi masih memelihara permusuhan, berarti saya belum sungguh masuk ke dalam logika roti yang satu. Di sini, jendela Fransiskus menegur dan meneguhkan kita. Santo Fransiskus Assisi memandang dunia sebagai rumah bersama, dan semua makhluk sebagai saudara. Kalau Kristus rela memecah bagikan tubuhnya, maka kita pun dipanggil memecah bagikan hidup, waktu, perhatian, dan harta kita. Ekaristi harus melahirkan kesederhanaan, persaudaraan, dan pertobatan ekologis, menghormati bumi, menghormati orang kecil, dan tidak hidup serakah. Saya teringat satu kisah sederhana. Seorang katekis tua di paroki kecil berkata, "Sesudah komuni, saya selalu minta Tuhan membuat saya tidak keras lagi pada keluarga." Ia tidak bicara besar, tetapi setiap kali ia menerima tubuh Kristus, ia belajar lebih sabar kepada cucunya, lebih lembut kepada tetangga, lebih mau mendengar. Nah, itulah buah Ekaristi yang nyata, bukan spektakuler, tetapi menyelamatkan. Dan sekarang, jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus berseru, "Aku haus, haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus akan hati manusia yang mau menjawab kasih-Nya." Ekaristi bukan hanya Tuhan memberi diri kepada kita, tetapi juga undangan agar kita memuaskan dahaganya dengan pelayanan paling kecil sekalipun, mengunjungi yang sakit, menemani yang kesepian, menolong yang jatuh, mengampuni yang melukai. Inilah puncaknya dalam Injil Yohanes. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus tidak berkata bahwa ia sekedar memberi roti, tetapi bahwa ia sendiri adalah roti itu. Siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bahasa ini sangat dalam, sangat intim, sangat nyata. Tuhan ingin tinggal di dalam kita, bukan hanya dikagumi dari jauh. Santa Carlo Acutis mengingatkan bahwa Ekaristi adalah kehadiran nyata Kristus, real presence. Ia mencintai misa, adorasi, dan sakramen Maha Kudus, karena di sanalah surga menyentuh bumi. Saudara-saudari, jangan terbiasa dengan yang kudus. Jangan datang ke misa seperti ke rutinitas biasa. Datanglah seperti orang haus yang menemukan mata air.
datanglah seperti murid yang rindu dikenali oleh gurunya. Ekaristi di meja makan. Sudah 3 hari, Robi dan pasangannya terlibat dalam perang dingin setelah sebuah adu argumen yang dipicu oleh masalah sepele, kelelahan sepulang kerja, dan tumpukan urusan rumah yang belum selesai. Sebagai orang yang aktif di pelayanan paroki, Robi merasa gagal dan munafik. Di luar ia bisa tersenyum ramah mendampingi umat, namun di rumahnya sendiri kedamaian seolah-olah menguap. Saat jam makan malam tiba, istrinya meletakkan sepiring nasi goreng sederhana di atas meja. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya bunyi denting sendok yang beradu. Robi memandang piringnya, lalu mencuri pandang ke arah istrinya yang tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur. Robi meletakkan sendoknya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengesampingkan harga dirinya, lalu menggeser kursinya mendekat. Ia meraih tangan istrinya yang terasa dingin. "Maafkan aku ya, akhir-akhir ini aku terlalu egois dan sibuk dengan duniaku sendiri," ucap Robi tulus, suaranya agak bergetar. Istrinya tertegun, matanya berkaca-kaca, lalu perlahan mengangguk dan menggenggam balik tangan Robi. Di ruang makan yang sederhana itu, tanpa altar yang megah atau asap dupa, Robi merasakan kehadiran Tuhan yang begitu pekat dan menyembuhkan. Dengan merelakan egonya terpecah dan hancur malam itu, ia baru saja merayakan Ekaristi yang sejati dalam hidup sehari-hari. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pendalaman. Pertama, dari Ignatius, di mana batin saya masih tidak tertata. Kedua, dari Fransiskus, relasi mana yang harus saya pulihkan dengan sesama, dengan alam, dengan rumah tangga saya sendiri. Ketiga, dari Teresa, siapa yang hari ini sedang haus akan kasih saya. Keempat, dari Carlo Acutis, sudahkah saya sungguh percaya bahwa Yesus hadir nyata dalam Ekaristi? Dan apakah kepercayaan itu mengubah cara saya beribadah? Lalu, mari kita beralih ke refleksi dengan metode P4. Pertama, dengan pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Saya mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, sumber hidup dan roti sejati. Lalu, di hadapan sakramen, mengakui dosa-dosa, sadar sering mencari penghiburan dari hal-hal yang tidak mampu menyelamatkan. Selanjutnya, bawalah dalam rasa syukur. Terima kasih karena Engkau memberi dirimu, bukan hanya memberi sesuatu. Dan tutuplah dengan permohonan. Ajarilah saya mencintai Ekaristi, memelihara persatuan, dan menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama. Kalau Anda menulis jurnal Emmaus hari ini, tulislah dengan jujur, tanggal, ayat yang paling menyentuh, lalu catatan perenungan, apa yang Tuhan sentuh di hati saya. Jangan menulis untuk terlihat indah, tulislah untuk bertemu Tuhan. Ujung jari yang menulis akan membantu hati yang gampang kabur menjadi lebih jelas, lebih tenang, dan lebih taat. Sebelum kita menutup, saya ajak Anda bertanya pada diri sendiri, apa mana saya hari ini? Di mana Tuhan sedang mendidik saya melalui lapar? Apakah saya sungguh menjadi satu tubuh dengan saudara-saudari saya, atau masih hidup sendiri-sendiri? Dan langkah kecil apa yang akan saya lakukan sesudah mendengar sabda ini? Memaafkan,
membantu, berdoa, atau hadir lebih sungguh dalam misa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan, sebagaimana aku memohon kesiapan batin di awal doa tadi, kini aku sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupku untuk menyatu dengan daging dan darah-Mu yang kudus. Jadikanlah Ekaristi sebagai jalan tolku menuju sorga, agar hatiku yang keras dan dingin ini Engkau ubah menjadi hati yang berdenyut penuh belas kasih bagi semua orang yang kujumpai hari ini. Amin.